Selamat pagi rekan-rekan semua. Bertemu kembali dengan saya Eldisa Harli Praja, NIM 22224311, mahasiswa S2 Teknik Perminyakan, opsi energi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ekonomi dan pasar energi melalui contoh soal pembangkit Jawa Bali. Dari soal sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya, yaitu LCOS dengan multiple revenue stream. Untuk baterai 100 MW, 400 MWh, hitunglah LCOS dasar dengan tabel 2. Identifikasi revenue stream, energi arbitrage 300 cycle per tahun, spread 600 kWh. Frekuensi regulation 50 MW reserve, payment 30 juta megawatt per bulan. Kapasitas payment adalah 150 juta per megawatt per tahun. Baik, kita langsung saja untuk membahasnya. Dari tabel 2 kita dapatkan data seperti berikut. Baterai lithium ion, kapasitas terpasang 100 megawatt, biaya modalnya adalah 8.500 juta rupiah per megawatt. Operation dan maintenance-nya yang tetap adalah 120 juta rupiah per megawatt per tahun. Untuk operation maintenance yang variabel adalah 25 rupiah per kWh. Degradasi outputnya adalah 2% per tahun, umur ekonomis 15 tahun, dan output harian 400 megawatt hour. Kita hitung saja untuk biaya modalnya, kita langsung kalikan saja. Dan OM tetapnya adalah juga sama, tinggal kita kalikan saja. Kita akan dapat semuanya dalam juta rupiah. Dan energi yang dihasilkan selama umur ekonomisnya adalah tanpa memperhitungkan degradasi output adalah, kita kalikan saja 365 kali 15 tahun. Dari output hariannya 400. Sehingga LCOS-nya adalah 495,32 rupiah per kWh. Lanjut ke hasil dari revenue arbitrage dari harian dari baterai lithium. Kita masukkan saja tahunnya dan degradasinya langsung kita hitung. Untuk per tahunnya adalah sebagai berikut, di mana D adalah tahun ke dikurang 1 untuk outputnya. Jadi nanti degradasi outputnya per tahun akan seperti ini. Di tahun ke-15 outputnya hanya tinggal 0,754. Lanjut kita kalikan saja. Untuk output hariannya adalah 400, nanti harganya adalah 600 rupiah per kWh. Pendapatan hariannya adalah sebagaimana berikut. Dan pendapatan tahunannya tinggal kita kalikan aja, karena tadi adalah 300 cycle per tahun, jadi kalinya 300. Capacity payment-nya adalah biaya yang harus kita keluarkan untuk capacity payment. Lanjut juga dengan regulation fee, dan dihasilkan adalah revenue stream-nya adalah sebagai berikut. Sementara auxiliary revenue-nya adalah output hariannya dibagi 0,95 dikali 45.000 dikali 300 hari. Sehingga dengan asumsi harga CO2 yang diterima PLTU adalah 0,95 ton per MWh dengan harga 45.000, maka kita akan dapat
penghasilan yaitu 74.300.412.932 rupiah, sehingga LCOS kita akan menjadi 601,392 rupiah per kWh. Baik, itu adalah untuk pembahasan yang poin A, di mana stream revenue yang didapatkan masih belum dapat mengembalikan biaya investasi dan biaya operation maintenance di ion storage, sehingga agar baterai storage ini menguntungkan dan berkelanjutan perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Menaikkan spread dari 600 rupiah per kWh karena LCOS-nya aja sudah 495 rupiah per kWh, dan LCOS dengan mempertimbangkan CO2-nya adalah 461,39 rupiah per kWh. Margin keuntungan yang didapat tidak mampu menutupi regulation fee dan kapasitas pamen. Atau kita dapat menurunkan regulation fee dan kapasitas paymentnya agar baterai storage dapat memberikan keuntungan. Lanjut ke poin berikutnya adalah analisa risiko dan dengan simulasi Monte Carlo sederhana. Untuk konstruksi overrun-nya, base-nya adalah 18 triliun per megawatt, energi price-nya adalah 800 rupiah per kWh dengan volatilitas 40%, utilization-nya adalah 300 cycle per tahun dengan range 200 sampai 365 cycle. Maka kita akan menghitung IRR untuk base skenario, dan worst case skenario. Langsung saja kita masuk ke risk skenario-nya. Adalah pump storage, kapasitasnya 250 MW, biaya modalnya 18.000, OM tetapnya 350 juta rupiah per megawatt per tahun, degradasi output 0,2%, umurnya 40 tahun. Langsung saja kita kalikan dulu degradasi outputnya, sehingga kita dapatkan output hariannya dengan harga yang sudah ditentukan. Kita hitung saja base skenario dulu, karena ini tetap angkanya. Langsung saja kita hitung biaya modal, OM tetap, langsung kita hitungkan saja, sehingga kita dapatkan cash flow-nya dalam tahun pertama. Tahun pertama kita cash flow-nya minus, karena kita biaya modalnya kita jatuhkan di situ semua, sehingga nanti IRR dan NPV-nya akan menjadi 394 juta rupiah, atau IRR-nya jadi 8,98%. Ini adalah base skenario. Sesuai dengan soal, base kita konstruksinya 18 triliun, base-nya 800 per kWh, dan utilisasinya 300 cycle per tahun. Lanjut kita masuk ke worst skenario dulu. Jadi skenario terburuk dari investasi kita ini. Jadi skenario terburuk adalah harga energinya di bawah standar base-nya tadi yang dengan 40%. Terus biaya modalnya tinggi, energi price-nya rendah, utilization-nya juga rendah. Dalam hal ini saya menggunakan random number 100 angka untuk mensimulasikan kondisi ini, di mana ada 100 angka untuk worst skenario. Saya simulasikan secara random, di mana biaya modalnya adalah yang paling tinggi sampai dengan plus 20% sampai plus 50% dari biaya modalnya. Sebenarnya energi price-nya adalah minus 40% sampai base-nya. Sebenarnya untuk cycle-nya adalah 200 sampai base-nya adalah di 300 cycle per tahun.
Saya ambil random number, sebenarnya bisa tidak pakai random number, langsung saja masukkan ke, eee, simulasi Argo, tapi saya menggunakan double random, di mana ini saya ambil dari random number tadi untuk, tertingginya dan terendah, eee, di tengah dan terendahnya. Dan untuk utilization langsung saya simulasikan di angka ini dengan menggunakan Petapert. Dan untuk energi dan biaya modal langsung kita masukkan di sini. Kita langsung simulasikan berdasarkan uh, dati random number yang kita ambil, sehingga ini angkanya memiliki ketidakpastian yang tinggi. Nah, dengan skenario ini, maka kita akan dapatkan NPV-nya minus 3.026.000.000 atau IRR-nya adalah 1,93%. Lanjut untuk base skenario, hal yang sama kita lakukan, di mana kita mencari random number dengan biaya modalnya juga. Di sini biaya modal tentu dari 20% sampai ke base, energi price-nya dari 800 sampai 40% ke atas, dan utilization-nya dari base-nya 300 menjadi 365. Dan kita juga simulasikan dengan menggunakan, setelah kita ambil random number, kita simulasikan juga dengan menggunakan simulasi Argo, dengan simulasi Monte Carlo. Dan hal yang sama akan kita dapatkan dengan NPV-nya dengan base skenario adalah 1.188.663,73 juta rupiah, dan IRR-nya adalah 12,22%. Jadi berdasarkan hal itu, struktur pembiayaan pump storage untuk meminimalkan risiko adalah dengan menetapkan tarif minimum sehingga menjamin cash flow pump storage menghasilkan NPV yang positif. Jadi di worst skenario kita sudah melihat bahwa harga yang sangat rendah membuat NPV-nya negatif. Demikian pembahasan untuk ekonomi dan pasar energi. Terima kasih atas perhatiannya.